Halo Sobat Nime, sesuai dengan polling yang sudah Bang Jack bahas, kali ini kita akan bahas manhwa baru, yaitu manhwa yang pernah Bang Jack bahas di spoiler, tapi tidak dilanjut. Waduh. Oke. Tanpa berlama-lama, kita lanjutkan lagi manhwa Apotheosis, manhwa yang chapternya udah hampir ribuan. Oke, yuk langsung aja kita gas. Manhwa ini menceritakan tentang seorang lelaki bernama Luo Zeng yang merupakan tuan muda dari keluarga Luo. Ia yang keluarganya dikhianati oleh keluarga besarnya, yaitu Pak D dan Pak Re-nya. Waduh. Mereka pun mengkhianati untuk mengincar posisi kepala keluarga Luo. Ia juga terpaksa harus menjadi seorang budak di keluarganya sendiri. Ia juga memiliki seorang adik perempuan yang sedang menimba ilmu di luar kota. Bagaimana alur ceritanya? Oke, langsung aja kita gas. Di suatu malam yang sunyi, seorang lelaki, yaitu MC kita yang bernama Luo Zeng, sedang membaca sebuah buku. Dari dalam kamarnya, ia pun mendengar kalau ada seseorang yang mendekatinya, dan ia pun berpura-pura untuk tidur. Tak lama setelahnya, muncullah seorang pria jelek dan juga Ipin, yang merupakan seorang pelayan yang meminta agar Zeng untuk segera bangun untuk menjalani aktivitasnya sebagai budak. Luo Zeng merupakan seorang budak yang dijadikan bahan latihan bagi para anak-anak keluarga Luo, walaupun ia adalah mantan tuan muda dari keluarga Luo. Dari banyaknya saudara-saudaranya yang lain, salah satu saudaranya adalah si kampret ini. Ia adalah Luo Pairan yang memiliki level di ranah penempat tulang. Ia adalah tuan muda keluarga Luo untuk saat ini, setelah ayahnya mengambil alih posisi kepala keluarga dari ayahnya Zeng. Si kampret ini menyombongkan dirinya karena dirinya telah memakan suatu pil ajaib, pil yang dimiliki oleh keluarga Luo. Pil ini adalah pil suci, pil yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Pil yang hanya boleh dikonsumsi oleh tuan muda dari keluarga Luo dan harus memiliki level kultivasi di ranah penempat tulang dan usianya harus berada di bawah 16 tahun. Selain menyombongkan dirinya setelah memakan pil, si kampret ini juga menyombongkan kekuatannya di hadapan Luo Zeng dengan cara menghantam budak yang terlihat sangat kuat. Dengan sekali pukulan, BAM! Budak berbadan besar itu pun langsung tumbang. Setelah menyombongkan kekuatannya, ia pun langsung pergi begitu saja. Tapi sebelum ia benar-benar pergi, ia pun mengatakan sesuatu kepada Zeng, kalau adik perempuannya Zeng sedang terkena suatu masalah besar dan harus dikurung di gunung api. Ia juga mengatakan saat kemampuannya sudah cukup kuat, ia akan pergi ke gunung itu dan memberikan adiknya Zeng suatu pelajaran yang berharga. Zeng sebenarnya ia tidak peduli jika dirinya harus dijadikan budak, tapi ia tidak terima jika adik perempuannya harus mengalami hal serupa dengan dirinya. Pada sore harinya, Zeng pun kembali ke kamarnya. Ia meminta kepada si kampret jelek ini untuk memberikan suatu pil penyembuh jatah harian miliknya. Tapi si jelek ini pun menolaknya. Si jelek ini pun mengambil jatah milik Zeng untuk dirinya sendiri dan menyombongkan diri di hadapan Zeng. Zeng yang kesal, ia pun langsung menghantamnya. Ia tidak terima dihina oleh mantan budak miliknya. Si kampret jelek ini pun mengancam akan melaporkan hal ini kepada atasannya atas tindakan Zeng yang telah memukul dirinya. Tapi Zeng pun tidak peduli dengan hal itu. Di dalam kamarnya, Zeng pun sangat kesal. Ia kesal dengan buku yang ia pegang. Karena mengikuti apa yang ada di dalam buku inilah ayahnya pun harus tewas. Dan hal-hal buruk mulai terjadi kepada dirinya dan keluarganya. Ia sangat jengkel dan mulai membakar buku itu. Tapi ada sesuatu yang terjadi. Buku itu pun memang hangus terbakar. Tapi buku itu juga meninggalkan suatu lembaran kertas ajaib. Dari kertas itu muncul suatu tulisan-tulisan kuno. Zeng yang kepo, ia pun mulai menyentuhnya. Dan ketika ia menyentuh tulisan itu pun mulai merasuki tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Zeng pun terbangun dari pingsannya. Ia merasakan tubuhnya mulai memanas. Ia pun memutuskan untuk mandi. Ia yang mulai merendam tubuhnya, tiba-tiba muncul suatu asap di dalam bejana yang ia gunakan untuk mandi. Dan ia pun juga mulai mengantuk kembali.
Di dalam bawah sadarnya, ia pun melihat suatu bencana yang ia gunakan, atau bak mandilah bahasa kampungnya. Terlihat ada sosok naga yang melihat ke arah dirinya. Dan sosok naga itu pun mulai marah dan mulai membakar habis tubuhnya Zeng. Zeng yang sangat terkejut, tiba-tiba ia pun terbangun dari tidurnya. Wow, ternyata mimpi doang, pikirnya. Keesokan harinya, seperti biasa, dirinya pun menjadi bahan latihan untuk para anak-anak keluarga Luo. Ia dihajar terus-terusan sembari berpikir, apa mungkin jika ia dihajar terus-terusan seperti ini akan membuatnya naik level. Setelah dihajar seharian sama anak-anak dari keluarga Luo, kehidupan budak Zeng pun tetap berlanjut. Kali ini ia harus menjadi seorang pelayan dari salah satu pejabat lokal. Tapi si gendut jelek ini pun tidak mau menerima Zeng sebagai budaknya, karena ia masih merasa tidak nyaman, karena Zeng adalah mantan bosnya. Tapi si jelek ini pun meyakinkan sama si kampret itu kalau Zeng adalah budaknya, jadi santai saja. Zeng yang dipaksa untuk berlutut, ia pun tidak terima. Bahkan Zeng pun mulai memberontak. Ia menghajar orang-orang tua yang ada di sana. Si kampret itu yang dihajar oleh Zeng, ia pun pergi melapor ke salah satu tuan muda. Tapi tuan muda ini pun menolaknya untuk mengeksekusi Zeng. Ia mengatakan kalau dirinya akan membiarkan Zeng hidup setidaknya sampai 1 bulan ke depan. Berita Zeng yang sudah membangkang telah tersebar ke seluruh kota, yang membuat Zeng kini ditakuti oleh orang-orang yang ada di sana. Tapi Zeng tetap menjalani hari-harinya sebagai budak, dan hari ini ia akan menjadi target latihan dari si pria besar ini. Sebenarnya, pria besar ini tidak mau melakukannya, tapi Zeng pun meyakinkan untuk tidak perlu sungkan. Yang pada akhirnya, Zeng pun tetap menjadi target latihan dari pria ini. Zeng yang dipukuli berulang kali membuat tubuhnya pun mulai merasakan hawa panas yang melatih tubuhnya untuk menjadi lebih kuat. Zeng ini menjalani harinya menjadi target latihan di pagi hari dan berlatih bela diri di malam hari. Hingga 1 bulan berlalu, Zeng pun selalu menjadi target latihan dari pria besar ini dan tidak berhenti dipukul. Pria besar ini sangat senang dengan Zeng. Ia mengatakan kalau di dalam turnamen yang akan diadakan dalam waktu dekat ini, anak-anak dari keluarga Luo harus menunjukkan kemampuannya. Dan di hari itu juga akan menjadi hari di mana terlahirnya para budak kembali. Karena jika para budak dapat mengalahkan tuan mereka dalam suatu pertarungan, mereka akan dibebaskan. Kira-kira begitulah aturan dari turnamen event itu. Zeng pun tahu akan hal itu, dan ia juga sangat bersemangat dalam menanti hari itu. Di hari yang ditunggu-tunggu, akhirnya pun tiba. Acara event mulai dengan dibukanya pidato pembukaan dari si kampret ini, yang merupakan pamannya Zeng yang bernama Luo Junyi. Si kampret ini pun memberitahu kalau salah satu ponakannya telah diterima di salah satu perguruan terkenal di kota. Setelah songong kepada rakyat jelata, si kampret ini pun resmi membuka acara itu. Acara pun dimulai dari bocah kampret ini yang akan menunjukkan kemampuannya. Ia adalah Luo Chengyu. Si kampret ini yang ingin songong di hadapan Zeng, ia pun menunjuk seorang pria bertubuh monster untuk menjadi lawannya dalam duel kali ini. Dengan kemampuan yang dimilikinya, si kampret ini pun dapat memberikan suatu serangan brutal kepada pria raksasa itu. Ia sangat songong dan tidak puas setelah menghajar pria besar itu. Ia juga ingin menantang Luo Zeng untuk bertarung menjadi lawan selanjutnya. Di sini Zeng pun tidak menduga kalau bocah itu akan menunjuk dirinya. Padahal bocah itu tumbuh besar bersama Zeng sebagai saudara dekatnya. Tapi ya mau bagaimana lagi kalau si kampret ini ingin melakukannya. Si kampret ini yang berhadapan dengan Zeng, ia pun melakukan inisiasi untuk menyerang. Tinjunya pun memang mendarat tepat di tubuh Zeng, telak, sangat telak. Si kampret ini yang napasnya terengah-engah seperti orang habis comlai. Waduh, maaf, oke lanjut. Ia sangat terkejut kenapa Zeng masih dapat berdiri setelah ia menghajarnya. Melihat ekspresi Zeng yang sangat tenang, si kampret ini pun kesal. Ia mencoba menyerangnya kembali. Tapi Zeng pun melakukan counter attack yang membuat si kampret kecil ini harus tumbang. Zeng yang melakukan tindakan yang mengerikan seperti itu membuat kampret besar ini pun terkejut. Ia tidak menduga kalau putranya bakal tumbang.
Ia datang dan langsung menyambut putranya. Ia juga sangat marah kepada Zheng. Tapi Zheng pun tidak peduli, merasa sudah menang dan tidak terikat sebagai budak. Zheng pun memutuskan untuk pergi dari arena pertarungan. Tapi ia pun dihentikan sama si kampret itu yang tiba-tiba saja sudah muncul di hadapan Zheng. Ini ayam! Zheng yang tidak peduli, ia pun ingin pergi dari tempat itu dan ingin menghajar si kampret yang mencoba menghalangi jalannya. Tapi ketika ia mencoba menyerangnya dan BAM! Ia langsung kena bau gementah. Ayam! Zheng yang tersungkur di tanah, ia pun tidak tinggal diam. Ia mencoba menyerang si kampret itu dengan cara mematahkan kakinya. Dan hal itu pun berhasil, yang membuat kaki si kampret itu pun langsung patah. Zheng yang sudah termakan emosi, ia pun berteriak kepada semua orang yang ada di sana, semua orang yang ingin menghentikannya. Tapi tiba-tiba saja, BAM! Kepala Zheng pun langsung menghantam tanah. Dan hal itu ternyata terjadi karena dilakukan oleh si kampret ini, yang merupakan kepala keluarga Luo yang baru. Ia menghajar Zheng dan menghina Zheng. Ia mengatakan bukannya sudah bersyukur setelah diselamatkan, kenapa Zheng malah melakukan hal ini, ujarnya. Zheng yang akan dieksekusi, tiba-tiba hal itu pun dihentikan karena ada suatu bola hitam besar datang ke atas mereka. Bola hitam itu pun datang dan langsung menghantam arena dan langsung mencomot Zheng. Ternyata bola hitam itu datang ke tempat itu bukan untuk menyelamatkan Zheng, tapi ia sengaja menangkap Zheng untuk dijadikan tumbal proyek. Waduh. Cukup sekian video kali ini ya Besti. Besok kita gaskan lagi. Waduh. Gimana? Apakah mau dilanjutkan atau mau ada yang judul baru atau gimana? Oke, ditunggu aja di kolom komentar ya. Bang Jack tunggu di kolom komentar. Waduh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Ini ayam tetangga memang